Saya share untuk punya Ariandi ya. Muhammad Ariandi. Oke. Hasilnya 0,142. Ini 0,625. Ini betul atau enggak dibuatnya nih? Nih. Oke, hasilnya 0, ini Ariandi memang cari sendiri atau gimana nih? Cari sendiri, Bu. Oke, bagus. Oke. Ini hasilnya 0,142 ya. Ini bagus dia, tidak terdapat korelasi yang signifikan antara jenjang pendidikan terhadap kepuasan kerja tenaga medis ya. Kalau tidak ada terdapat korelasi, dia tidak buat lagi angka korelasinya ya. Bagus ini. Ini HA diterima sehingga ada pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan dengan kebiasaan rekreasi. Ini harusnya kamu buat ya. Kalau dia ada pengaruh, Ariandi, ya, pengaruh yang positif sebesar ya. Pengaruhnya harus dibuat berapa ya? Baik, Bu. Ini oke. Pengaruhnya di 0, ini ya. 0, nih 0,370 ya. Kalau memang dia ada pengaruh, buat angka pengaruhnya, angka korelasinya ya. Kalau memang dia tidak ada pengaruh, tidak usah dibuat. Tidak ada korelasi, oke. Ini 0,94 sehingga terdapat korelasi. Kalau terdapat korelasi yang signifikan, kamu buat angka korelasinya berapa di 0,954 ya. Sangat kuat. Oke ya, Riandi udah bagus ini. Tinggal angkanya aja yang kamu buat. Kita koreksi lagi satu lagi ya. Bentar ya. Untuk Kamis depan kita udah menggunakan SPSS ya. Udah bisa kamu install. Untuk Kamis depan kita menggunakan SPSS. Ini punya Irma ya, punya Irma. Oke, sama oke. Bagus ya. Ini tidak ada lagi dibuatnya angka kalau sudah tidak dapat korelasi ya. Ada angkanya lagi. Cukup tidak dapat korelasi yang signifikan ya. Ini kenapa banyak coret-coret ini Irma? Udah pusing kamu ya? Saya pun lihatnya pusing juga ini. Ini macam hubungan yang signifikan dengan tingkat kecerdasannya sebesar -1 ya Irma ya. Iya, Bu. Ini memang -1 atau ini atau kamu salah ini ya. Salah cari ini ya Irma. Bukan 0,9 ini ya, yang lainnya. Oke, untuk dia ya, yang lainnya 0,9 ya Irma. Iya, Bisa Bu. jadi kemungkinan kamu yang salah menghitungnya karena semangat kali ini pun banyak coretannya ya. Jadi mungkin kamu terlalu bingung ya, terlalu banyak coretannya. Jadi bingung dia. Hasilnya nih mana hasilnya minus ini Irma? Errornya oh. Saya pun bingung nih.
Oh ini dia, ini dia ini. Ini dia. Ini yang perlu kamu koreksi, oke? Jadi sudah bagus ya, sudah banyak yang mengerjain diri ya, berarti sudah banyak yang paham juga untuk korelasi. Yang lain juga menyusul ya, walaupun dia terlambat, tetapi dia ngerjakan sendiri, jadi paham. Kita lanjutkan sekarang, korelasi sudah selesai ya. Kita masukkan untuk komparasi. Langsung 2 pertemuan kita ya. Untuk uji T-test, student T atau T-test, kita sambung nanti untuk ANOVA. Selesai ANOVA, kita masuk SPSS untuk hari Kamis dan Jumat. Sebenarnya SPSS itu ada 3 kali pertemuan. 27, 28, 29, 30. Iya, ada 4 pertemuan, tapi saya bingung. Nanti kita kejar aja untuk 2 pertemuan bisa jadi 4 ya. Hari Senin saya nggak bisa masuk pagi karena kebetulan ada workshop ya Zoom. Bisa ada hari lain sebelum hari Kamis, nggak ada masalah. Di analisa komparasi untuk student T-test untuk ini sudah kita bahas ya untuk analisa komparasi untuk kelompok terakhir ya, kelompok 6 ya. Ada kelompok 6 ya kemarin ya. Ini suara saya jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke. Untuk analisa komparasi, analisa korelasi itu pengaruh atau hubungan, sedangkan komparasi itu perbandingan atau perbedaan ya. Perbandingan, perbedaan. 2 variabel, 2 kelompok variabel atau 2 kelompok rata-rata min ya. Jadi untuk studi T-test ini pertama kali dikembangkan oleh William Gosset pada tahun 1915. Jadi pada waktu itu Gosset menggunakan nama samaran student T ya. Huruf T yang terdapat pada istilah T-test diambil dari nama samaran tersebut. Jadi teknik analisa T-test sering juga disebut dengan nama student test. Tes T atau T-test adalah teknik analisa statistik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara 2 min sampel atau tidak, 2 min sampel atau tidak ya. Sebelum student T-test ada dia untuk komparasi adalah chi-square ya. Untuk pencarian chi-square sama dengan pencarian pi kuadrat ya untuk korelasi ya. Jadi tidak perlu kita bahas lagi karena rumusnya hampir sama ya, chi-square dan pi kuadrat sama. Karena chi-square ini untuk dia komparasi ya, chi-square. Kalau dia korelasi, pi kuadrat itu untuk korelasi pi, kontingensi, dan relasi biserial ya penggunaannya. Kita lanjutkan untuk student T-test atau T-test ya. Membandingkan 2 min sampel. 2 min. Itu dapat dibedakan pada 2. Membandingkan 2 min. Dari satu kelompok sampel, misalnya min hasil pre-test ya, hasil pre-test dengan min hasil post-test ya, dari 40 siswa yang menjadi penelitian. Misalnya ya, kamu penelitian menggunakan metode pembelajaran ya, misalnya kan pakai PBL ya, untuk pelajaran proses based learning ya. Jadi sebelum kamu memberikan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, kamu retest dulu ya. Setelah itu kamu berikan pembelajaran, baru kamu lihat hasilnya dari post-test. Apakah ada perkembangan sebelum dan sesudah diberikan metode atau strategi pembelajaran. Ini dia ya, untuk membandingkan 2 min dari satu kelompok sampel. Ya. Membandingkan 2 min dari 2 kelompok sampel. Misalnya membandingkan min kemampuan baca antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Ya. Ini 2 min dari satu kelompok ya. Misalnya satu kelompok sampel kamu hanya meneliti kelas 10 ya, kelas 10. Tapi kamu teliti untuk pre-test dan post-testnya. Sedangkan ini ada 2 kelompok sampel ya, untuk antara
kemampuan baca siswa atau laki-laki, atau dia membandingkan ya, membandingkan hasil belajar untuk siswa kelas 10 ya, kelas 10 1 dan kelas 10 2. Pokoknya dia 2 kelompok sampel ya, 2 kelompok sampel. Sedangkan ini 1 kelompok sampel ya. Rumus t-tes yang digunakan berbeda antara bentuk pertama dengan bentuk kedua ya. Jadi ada 2 bentuk rumus t-tes. Itu t-tes untuk kelompok data dan 1 kelompok sampel berpandangan ya. Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data sebelum dengan data sesudah perlakuan, ya itulah pretest dan posttest ya dari 1 kelompok sampel, atau membandingkan data antar waktu 1 kelompok sampel dapat dilakukan dengan menggunakan ini dia rumus yang pertama. Ya, T sama dengan MD itu adalah mean deviasi, sedangkan SEMD itu adalah standard error untuk mean deviasi. Cari mean deviasi itu sigma ya, deviasinya per n. Untuk standar error mean deviasi, carinya adalah standar deviasi untuk D-nya. Dibagi akar dari n kurang 1. Ya, standar deviasi itu rumusnya akar dari sigma deviasi kuadrat per n dikurang sigma deviasi per n dikuadratkan. Itu untuk rumus pertama ya. Untuk rumus kedua bisa kamu gunakan T sama dengan MD ya. D itu adalah untuk selisih skor sesudah dengan skor sebelum. Sudah dengan sebelum, pretest dan posttest dari setiap subjeknya, ya. Per akar dari sigma X kuadrat itu kuadrat deviasinya. Ya, skor gain terhadap reratanya dibagi N ya. Kali N dikurang 1 ya, untuk N banyaknya sampel dalam subjek penelitian. Kita lanjutkan. Agak berisik ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh ya, contoh untuk rumus pertama. Data hasil belajar matematika yang diajar dengan strategi kooperatif ya, number hit together. Oke. Hipotesis yang dibangun adalah terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan strategi kooperatif ya, number hit together itu kita kasih pretest dan posttest ya. Ini nilai pretest, ada nilai posttest. Untuk sampelnya ada 5 siswa ya. Ini adalah tabel kerja atau tabel penolongnya. Ini adalah untuk nilai deviasi. Ya. Untuk deviasi. Dari mana dapat saatnya? Di nilai sesudah dikurang nilai sebelum. Ya, nilai sesudah dan sebelum. Ya, selisih skor sudah dengan skor sebelum. Ya, untuk D-nya ya. Untuk D-nya adalah deviasi. Oke. Sudah dan sebelum berarti 6 dikurang 5, Bu. Oke, pas. 8 dikurang 8. Udah ya. 9 dikurang 7, 2. 8 dikurang 6, 2. Selanjutnya D-nya ini dikuadratkan. Ya, ini adalah sigma. D kuadratnya di dalam rumus ada sigmanya ya. D kuadrat. Begitu juga dengan sigma D-nya ini. Oke, kita lanjutkan ya. Mencari mean deviasi ya, ini untuk rumus pertama ya. Mencari mean deviasi.
tadi di 1,4 ya. Min deviasinya sama dengan 7. Sigma D tadi kan 7 kan. Dibagi 5 N-nya. Ini ya. 7 dibagi 5. Ini ada 5 N-nya. Hasilnya 1,4 ya. Cari standar deviasi ini dia standar deviasi. N-nya tadi ya, N-nya 5, ini 7, 5 kuadratkan. Hasil dari standar deviasi ya adalah 0,8. Masukkan untuk standar deviasi errornya. Untuk standar errornya deviasi. Standar error untuk min deviasinya. Ini standar deviasi tadi ada hasilnya 0,8 per dibagi akar dari N kurang 1, N kurang 1, 5 kurang 1. Hasilnya 0,4 ya. Sudah dapat standar errornya, kamu masukkan untuk t-testnya ya. T-observasinya atau t-testnya sama dengan, ini t-hitung ya, t-observasi sama dengan t-hitungnya. MD dibagi standar errornya, 1,4 dibagi 0,4, hasilnya 3,5. Oke. Untuk dia membandingkan nilai koefisien ya, t-test dengan t-test tabel ya. Pedoman untuk pembandingannya yang pertama itu harga t-test hitung sama atau lebih besar dari t-test tabel. Oke, berarti perbedaan perhitungan signifikan ya. Berarti ada perbedaan yang signifikan. Jika perbedaan perhitungan signifikan, maka hipotesis nihilnya ditolak ya. Dan hipotesis alternatif diterima ya. Ini untuk HA diterima kalau dia ada perbedaan. Ini untuk H0. Oke. Jika harga tes hitung lebih kecil dari tes tabel, kebalikannya ya. Berarti H0-nya diterima, HA-nya ditolak ya. Kebalikan dari ini. Berarti tidak signifikan. Jadi dari hasil kerjanya tes hitung itu 3,5 ya. Tes tabel pada taraf signifikan di mana dengan B-nya N kurang 1, 5 kurang 1 bisa kamu lihat nanti untuk T-tabel ya, T-tabel ya. Di 5 kurang 1 di 4 yaitu 2,78. Lebih besar T hitungnya ya, lebih besar T hitung daripada T-tabel. Berarti kesimpulannya bahwa terdapat peningkatan hasil belajar ya matematika siswa yang diajar dengan strategi yang menggunakan strategi kooperatif ya, number hit together itu ya, terdapat peningkatan, dapat diterima ya. Itu dia kesimpulannya. Terdapat peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar dengan strategi kooperatif number hit together ya, dapat diterima atau dia signifikan. Oke. Lanjut. Ini untuk contoh rumus yang kedua ya. Jadi kan ada 2 rumus. Ini rumus yang kedua. Sama seperti tadi nilai pretest dan potest. Ini kita pakai rumus yang kedua. Ini untuk dia tabel penolong atau tabel kerjanya. Dia menggunakan D ini juga sama seperti tadi, ya kan? Untuk gennya yang nilai posttest dikurang nilai pretest ya, nilai sebelum. Oke, ini X kali D, bukan X kali D, sorry. Ini XD ini XD ini adalah ya untuk dia XD itu nilai X-nya ya untuk XD nilai D ya, nilai D dikurang min D-nya, min rata-rata. Untuk XD di mana XD I-nya ya, di mana dicari I-nya ya, sama dengan
untuk D kurang min D-nya. Oke. Kita lihat rumus sebelumnya. Ya. Untuk min D-nya 1,4, ya kan? Untuk min D-nya 1,4. Untuk D-nya untuk D-nya 1. Oke, berarti 1 dikurang 1,4. Ya kan? D-nya 1, D-nya min D-nya itu adalah 1,4. Maka hasilnya minus 0,4. Sedangkan di sini D-nya 0, 0 dikurang 1,4. Hasilnya minus 1,4. Di sini 2 dikurang 1,4. Ya kan? Hasilnya 0,6. Begitu juga ini. 2 dikurang 1,4. Hasilnya 0,6. Ya. Udah paham dari mana XD-nya ya? Paham, Bu. Kita lanjutkan. Setelah dapat XD-nya, XD ini dikuadratkan. 0,4 minus dikuadratkan 0,16. Hasil dari kuadratnya ini ada sigmanya 3,20. Ini nanti akan kita masukkan ke rumus. Ini MD-nya udah dapat. Untuk rumus T-nya MD dibagi sigma XD. Sigma ya, XD kuadrat yang tadi ya, 3,20 N kali N kurang 1. Ini rumus memakai rumus kedua. Masukkan dia nilainya, hasilnya 3,5. Sama hasilnya ya. Ya. Memakai rumus pertama maupun yang kedua itu rumusnya sama. Hasilnya sama. 3,5. Oke. Untuk ya ini untuk dia itu yang pertama tadi ya, untuk dites untuk dites satu kelompok untuk dia 2 ya, minnya pretest post test. Sedangkan ini dites untuk 2 kelompok ya. Dites untuk 2 kelompok dari data dari 2 kelompok sampel berpasangan ya. Jika analisis data dalam penelitian dilakukan dengan cara membandingkan data 2 kelompok sampel atau membandingkan antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol ya. Kelas kontrol ada kelas eksperimen. Oke. Atau membandingkan peningkatan data kelompok eksperimen dengan peningkatan data kelompok kontrol, rumus yang digunakan ini dia T observasi atau T hitung sama dengan M1 min ini ya, M minnya. Min kelompok 1 dikurang min kelompok 2 dibagi standar error min kelompok 1 kurang min kelompok 2. Ya. Untuk mencari standar error ini min 1 min 2 itu akar dari standar error min 1 ya kuadrat tambah standar error min 2 kuadrat. Untuk mencari standar error min 1 ini ada sama dengan standar deviasi ya. Standar deviasi dibagi akar N1 kurang 1. Begitu juga N2 ya. Standar error. Contoh ya untuk penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan membaca antara siswa sekolah dasar SD anak petani dengan siswa SD anak nelayan. Untuk tujuan tersebut, peneliti melakukan tes kemampuan membaca terhadap 20 orang siswa SD sebagai sampel. Terdiri dari 10 orang anak petani ya. Kelompok 1 dan 10 orang anak nelayan kelompok 2. Ya. Ini dia untuk tabel datanya. Bisa kamu lihat skornya. Kita lanjutkan untuk yang pertama langkahnya adalah membuat tabel kerjanya ya. Ini dia untuk anak petani, ini untuk anak nelayan ya. Anak petani dan anak nelayan. Kelompok anak petani dan kelompok anak nelayan. Ya. Ini deviasinya ya. Ingat mencari rumus deviasi ya. Dari rumus deviasi X dikurang X rata-ratanya ya. Di sini untuk X rata-ratanya ini 10 ya. 36 ya. Berarti 25 dikurang 36 itu adalah minus 11. Ini dia. Sedangkan di sini yang 2 ini kenapa 0? Karena ini 300. Minnya ini adalah 30 ya. 300 bagi 10 ya. 30 kurang 30
30 kurang 30 itu udah dalam 0. 25 kurang 30 minus 5. 31 dikurang 36 minus 5. 40 dikurang 36 4. 28 dikurang 36 minus 8. Nah, udah tahu ini deviasi ya untuk nilai X1, deviasi untuk nilai X2 untuk kelompok 2. Ini lalu kuadratkan, deviasi untuk kelompok 1 dikuadratkan, deviasi untuk kelompok 2 dikuadratkan. Selanjutnya mencari min dari kelompok 1 ya, ini rumusnya. Dapat dia tadi yang minnya 36 dan 30. Mencari standar deviasinya, sigma X1 kuadrat, dapat tadi ya 412. Ini 412, sigma X1 ini X2. Mencari standar deviasi. Untuk dia kelompok 1, standar deviasi untuk kelompok 2. 4,69, kelompok 1 6,42. Ini standar errornya dari standar deviasi ya. Ambil N1 kurang 1. Hasilnya 2,14 standar errornya. Itu juga dengan standar error untuk kelompok 2. 1,56. Oke. Lanjut, nggak usah saya jelaskan lagi ya. Ini perinciannya karena udah ada hasilnya di sebelumnya. Tabel kerjanya sudah ada hasilnya. Lanjut kita mencari standar error ya, perbedaan antara min 1 dan min 2. Ini standar errornya yang akar ya. Standar error min 1 sama standar error 2. Hasilnya 2,648 ya. Mencari harga T hitungnya. Tadi rumus min 1 ya. Min kelompok 1 dikurang min kelompok 2 dibagi standar error. Min 1 min 2 yang tadi 2,648. Min 1 tadi 36, min 2 30. Hasil T hitung adalah 2,265 ya. Selanjutnya di sini kita melihat harga T tabelnya ya. Kita bandingkan T tabel atau juga sering disebut T teoretik ya dengan harga, kita bandingkan dengan harga T hitung tadi. Di sini untuk T tabel ini kita lihat dari DB-nya, derajat kebebasannya. Derajat kebebasannya N kurang 1. Sebentar ya. Lobet. Di situ, Pak. Bentar ya. Maaf, lanjut lagi ya. Oke, untuk kebebasannya kita lihat N kurang 2. N-nya itu 20 kurang 2 itu 18. Jadi kita lihat di T tabelnya di 18. Untuk N-nya ya, dengan signifikansinya 5%. Diperoleh T tabelnya itu 2,10. Ya. Sedangkan T hitungnya 2,265. Lebih besar hitung daripada T tabel ya. Jelas ya, lebih besar. Ini lebih besar ya. T hitung daripada T tabel. Oke. Dikarenakan lebih besar T hitung daripada T tabel, maka HA-nya itu diterima. Ya. Diterima. Saya cek plus saja, supaya tulis diterima. Oke, H-nya diterima dan H0-nya ditolak. Kalau H diterima, berarti terdapat perbedaan signifikan. Kesimpulannya ya.
terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan membaca antar siswa anak petani dengan siswa anak nelayan. Ya. Kemampuan dalam arti kata kemampuan membaca anak petani lebih baik daripada anak nelayan. Ya. Inilah perbedaan dan perbandingannya. Oke. Ini untuk dia PPT 26. Kita lanjut nanti. Kalau ada pertanyaan sambil nunggu ajan ini ya. Terus saya sambung lagi untuk PPT berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat ya, di kolom chat ya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom chat.
Oke, kita lanjutkan. Gimana? Ada pertanyaan untuk dia student T-test atau T-test? Ada pertanyaan? Kedengaran suara saya ya? Tes, tes. Dengar, Bu. Oke. Nah, ada pertanyaan Yuda? Belum, Bu. Udah paham berarti ya? Insya Allah, Bu. Saren ada pertanyaan. Kamu belum ngumpul tugas ya, Saren? Udah, Bu. Udah ya? Barusan aja? Enggak. Jam 10. Di Yahoo saya ya? Email kan? Iya. Email kan? Kok belum ada ya, Saren? Di Yahoo atau di email? Oke, karena tidak ada pertanyaan, kita sambung ya. Kita sambung. Untuk PPT berikutnya. Ini ada 28 slide ya. Ini tentang analisa varian. Tadi tentang GT test, ini tentang analisa varian. Jadi untuk definisi ya dari analisa varian atau ANAVA adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan kualitas 3 kelompok sampel atau lebih. Misalnya penelitian bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengamalan agama antara nelayan petani dan karyawan industri. Ini lebih dari 2 kelompok ya. Kalau pakai ANAVA, kalau ada 3 kelompok, itu untuk dites untuk 2 kelompok ya. 2 kelompok maupun 1 kelompok ya. Untuk min rata-rata. Sedangkan sini 3 kelompok ya. Untuk membuktikan apakah terdapat perbedaan yang signifikan tingkat pengamalan agama antara 3 kelompok sampel tersebut digunakan analisa varian ya. Analisa varian dibedakan pada 2, yaitu ANAVA 1 arah dan ANAVA 2 arah. Untuk ANAVA 1 arah dikenal dengan istilahnya ya ANAVA one way ya, 1 jalur. Dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari 2 variabel, 1 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen sedikitnya ya terdiri dari 3 klasifikasi dan variabel dependen harus merupakan variabel interval atau rasio ya dan berdistribusi normal. Setidaknya diasumsikan berdistribusi normal ya, harus berdistribusi normal. Jadi untuk asumsi yang berlaku dalam analisis varian 1 arah ya, dijelaskan dalam Irianto 2004 adalah kenormalannya ya, kenormalannya harus berdistribusi normal. Hendaknya ya, skor sampel dalam kelompok hendaknya normal. Kesamaan variansnya ya, masing-masing kelompok hendaknya berasal dari populasi yang mempunyai varians yang sama atau homogen ya. Ini harus menggunakan tes uji asumsi prasyarat yang sudah kita pelajari, normalitas dan homogenitas. Selanjutnya pengamatan bebas, sampel hendaknya diambil secara acak random sehingga setiap pengamatan merupakan informasi yang bebas. Contoh ya, penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa, anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Ya, ini ada 3 ya, 3 kelompoknya. Tadi ada hanya 2 ya untuk dites ya. Ini ada 3, nelayan, petani, dan anak industri, anak karyawan industri. Sampel ditetapkan siswa dari masing-masing kelompok, anak nelayan ya kelompok 1 atau K1. Untuk yang anak petani K2, anak karyawan industri kelompok K3.
hipotesis penelitian yang diajukan sehubungan dengan data penelitian ya, H0-nya ya. Kalau dia min 1 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Mu 1 ini misalnya K1, mu 2 K3, K2, mu 3 ini K3. Kalau sama dia ya, maka H0-nya diterima. Kalau HA diterima, itu salah satunya tidak boleh sama. Ini dia harus ada nih, tidak sama semua. Kalau dia di H ya, kalau di H0 dia harus sama dengan. Tapi kalau di HA dia tidak ya, tidak harus sama. Oke. Maknanya kalau H0 dia diterima, tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak petani ya, antara anak nelayan, anak petani dan anak karyawan industri. Kalau H0-nya diterima, kalau HA-nya diterima berarti terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara anak nelayan, petani dan karyawan industri. Oke, kita lanjut. Ini untuk dia datanya ya, untuk data tabel kerjanya ya, anak nelayan untuk data ya, data hasil belajarnya, data hasil belajar. Anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan. Ini ada nilainya ya. Oke, nilai rata-rata ya, nilai rata-rata siswanya. Lanjut untuk langkah pertama ya. Untuk langkah pertamanya kita membuat tabel kerjanya ya. Untuk dia mencari ANAFA ya, ANAFA ini cukup kita kuadratkan nilainya ya. Untuk X1-nya kita kuadratkan, X2-nya kita kuadratkan. Perhatikan ini ya. Ini adalah ya nilai sigma dari X-nya ya. Ini sigma dari X1, ini sigma dari X2 66, ini sigma dari X3. Oke. Berarti ini adalah nilai sigma X ya kan? 62 ditambah 66 tambah 72. Hasilnya 200. Oke. Sedangkan 392 ini adalah sigma dari X1 yang sudah dikuadratkan. Ini dia sigmanya. Ini X2 yang dikuadratkan, ini X3 yang dikuadratkan. Berarti 1360 ini adalah sigma X yang sudah dikuadratkan. Oke, ya. Ini untuk N1-nya 10, N2-nya 10, N3-nya 10. Sedangkan N totalnya adalah 30. Kita lanjutkan. Sudah dapat sigma X kuadratnya. Kita masukkan ke rumusnya. Ya. Langkah selanjutnya kita masukkan ke rumusnya untuk mencari jumlah kuadrat total atau DK total ya. Rumusnya DK total sama dengan sigma X kuadrat. Tadi sudah dapat 1360. Sigma X-nya adalah 200. Kamu kuadratkan bagi N-nya 30. DK totalnya kamu dapatkan 26,67. Setelah dapat DK total, kamu cari DK-an. DK-an itu rumusnya sigma X1, sigma dikuadratkan, sigma X2, sigma X3, dikurang sigma X. Ya, sigma X total lagi. Kuadratkan, sigma X total 200. Sedangkan sigma X1 tadi, ini dia sigma X1. Sigma X1. Ini sigma X2 ya. Oke. Saya harap paham ya sampai di sini ya. Masukkan nilainya 62 kuadrat, 66 kuadrat, 72 kuadrat ya. Ini dibagi 10, bagi 10, bagi 10, 200 kuadrat, bagi 30. Hasil DK-an-nya sama dengan 5,07 ya. 5,07. Oke. Itu untuk DK-an ya. Lanjut. Selanjutnya mencari jumlah kuadrat dalam atau dekadal disingkat ya. Jumlah kuadrat dalam dekadal. Dekadal sama dengan DK total yang sudah didapat tadi dikurang DK-an. Hasilnya 21,6. DK total tadi 26 ini ya. 67 dikurang 5. Hasilnya 21,6.
Lanjut mencari min kuadrat antara kelompok atau disingkat MKAN. MKAN ya. MKAN. Rumusnya DKAN dibagi DBAN ya. DKAN tadi sudah dapat ya 5,07. Sedangkan DBAN itu ya M dikurang 1. M itu jumlah kelompok. Kelompoknya ada berapa tadi? Ada 3 kelompok ya. Pertama anak nelayan, kedua anak petani, yang ketiga anak karyawan industri ya. Berarti DBAN itu 2 ya. 3 N-nya 3 kurang 1. Hasil MKAN itu 2,535. Selanjutnya mencari min kuadrat dalam kelompok. Min kuadrat dalam kelompok disingkat MKadal. Kadal sama dengan D-kadal kurang D-bedal. D-kadal tadi sudah dapat ya. D-kadal tadi adalah nih 21,6 D-kadalnya. Sedangkan D-bedal ini ya adalah DB total. DB total dikurang DBAN. DB total tadi adalah DB total rumusnya itu N kurang 1. N-nya 30 kan seluruh kelompoknya. Petani 10, nelayan 10, anak karyawan di 10. Berarti N totalnya itu 30. DB totalnya adalah 30 kurang 1, 29. Dapat DB totalnya itu 29. Untuk mencari DBdal, DB total dikurang DBAN. Ya. DBAN tadi 2. Ya, ini dia DBAN-nya adalah 2. 29 dikurang 2 itu untuk DB-dalnya adalah 27. Ya, 29 tadi dari DB total, DBAN dari 2. 27 untuk DB-dal. Masukkan ke rumusnya 21,6 dibagi 27 hasilnya 0,8 MKdal. Setelah dapat MKdal, masukkan ke rumus F hitung ya. Untuk ANAFA adalah biasanya disimbolkan dengan F ya untuk mencari ANAFA. Begitu juga nanti kalau di SPSS ya. F atau T biasanya F ya. Untuk F hitungnya sama dengan MKAN dikurang MKdal. MKAN-nya tadi udah dapat ya, MKAN-nya untuk di 2,535. Ini MKdalnya 0,8. Ini MKAN-nya 2535 dibagi 0,8. Hasilnya F hitungnya 3,16 ya, 3,16. Untuk menginterpretasikan nilainya ya, kamu lihat F teoritis atau F tabel ya, F tabel ya, beda T tabel ini F tabel ya untuk ANAFA. Dengan signifikansinya 5%, tetap 5% ya. Diperoleh harga tabelnya itu 3,35. Oke. Sedangkan F hitungnya ya, itu 3,16. Berarti lebih besar F tabel daripada F hitung, ya kan? Atau F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kalau dia F hitung lebih kecil dari F tabel, dengan kata lain, HA-nya ditolak, H0-nya diterima, ya. Kalau H0 diterima, berarti tidak ada perbedaan ya, hasil belajar siswa yang orang tuanya nelayan, petani, dan karyawan industri. Ya. Hal ini merupakan indikator bahwa pekerjaan orang tua tidak ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Ya, itu kesimpulannya ya, bahwa pekerjaan orang tua tidak ada pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Ada pertanyaan sampai di sini? Udah pusing udah? Enggak, Bu. Cici, kenapa bekerut keningnya udah pusing Cici? Sikit-sikit, Bu. Oke, kita lanjutkan. Biar tambah bekerut ya. Ini ANAFA 2 arah. Tadi 1 arah ya. Tadi 1 way. Sekarang 2 way ya. Dengan istilah ANAFA 2 jalur atau
Hanafatue. Dipergunakan untuk menganalisa masalah yang terdiri dari dua variabel independen dan masing-masing variabel bebas dibagi dalam beberapa kelompok. Misalnya penelitian melakukan dua perlakuan strategi pembelajaran ya. Dengan strategi pembelajaran misalnya menggunakan inquiry dan juga pembelajaran expository ya. Dan karakteristik peserta didik dari aspek kemampuan awal ya, kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal rendah. Maka peneliti memiliki banyaknya kelompok, data penelitian adalah 2x2. Jika peneliti meneliti 3 strategi pembelajaran, ya, pemecahan masalah, ekspositori, dan direct instruksional, ya, dan dengan minat belajar, ya, dengan minat belajar tinggi dan rendah, maka peneliti memiliki banyak kelompok data itu adalah 3x2, ya, 3x2. Kalau dia strategi pembelajaran 3, ini karena 2 tadi 2x2, ya, tergantung berapa variabel independennya ya, dan variabel dependennya. Oke. Kita lihat di sini ya, contoh ya, peneliti melakukan penelitian dengan menerapkan 2 strategi pembelajaran ya, dengan melakukan pembelajaran inquiry dan strategi pembelajaran ekspositori terhadap ya kemampuan awal tingkat ya, kemampuan awal tingkat kemampuan awal tinggi dan kemampuan awal yang rendah ya. Untuk hipotesis penelitian yang diajukan itu H0 ya. Kalau H0 diterima itu mu A1 sama dengan mu A2. Oke. Kalau dia HA-nya diterima apabila mu A1 tidak sama dengan mu A2. Artinya apabila ini perbedaan belajar hasil ya, perbedaan hasil belajar ya, hasil belajar yang diajarkan dengan memakai inquiry misalnya A1 harus berbeda ya, tidak sama dengan strategi pembelajaran dengan menggunakan expository kalau dia terdapat perbedaan. Kalau sama dia berarti tidak terdapat perbedaan, ini sama dia ya. Selanjutnya di sini juga ada tidak terdapat perbedaan hasil belajar ya. Ini untuk dia kemampuan ya, kemampuan awal tinggi dan awal rendah. Apabila kemampuan awal tinggi sama dengan kemampuan awal rendah, berarti H0-nya diterima. Apabila HA-nya diterima, harus dia ada perbedaan ya, tidak sama dia. Tidak sama kemampuan awal tinggi dengan kemampuan awal rendah. Ini interaksi ya, interaksi. Ini berikutnya adalah hipotesis untuk interaksi antara strategi pembelajaran dengan ya kemampuan awal ya, dengan kemampuan awal ya. Ini untuk 2 variabelnya, sedangkan ini untuk 2 variabel yang ada, perhatikan. Yang untuk 2 perlakuan ya, untuk 2 perlakuan. Variabel bebasnya, variabel independennya ada 2, dependennya juga ada 2. Ini hubungan antara variabel bebas ya dan variabel terikatnya. Apabila ya ini untuk strategi pembelajaran ya sama B itu tidak sama dengan 0 hasilnya ya. Itu ada itu kalau tidak sama dengan 0 berarti terdapat interaksi. Kalau dia sama dengan 0 berarti tidak terdapat interaksi ya, tidak ada interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal dalam mempengaruhi hasil belajar. Ya, kalau hasilnya ya sama dengan 0 berarti terdapat interaksi. Ini contoh ya, contoh misalnya untuk strategi pembelajaran inquiry dan expository ya. Lihat kemampuan awalnya tinggi dan rendah. Tinggi, tinggi, rendah. Oke. Untuk dia yang menggunakan yang inquiry ya, yang tinggi ini ada 14 N-nya untuk inquiry. Yang expository ada 17. Ya. Untuk N totalnya ini 72.
Ya, untuk N total ini 72. Ya, ada 72 siswa. Sedangkan yang untuk rendah ya, untuk inquiry itu ada 20. Ini 21. Ya. Di setiap dia baris ya ada totalnya, total barisnya. Setiap kolom juga ada total kolomnya ya, total kolomnya. Ini total barisnya N-nya adalah 17, 14 tambah 17 ini 31 ya. Ini juga sigma X-nya ini ada totalnya ya 927. Oke. Begitu juga total kolomnya. Ini N-nya ada 34, 14 tambah 20. Ini total sigma X-nya 957. 447 ditambah 510. Oke. Ini ada total keseluruhannya untuk sigma X ya. Total keseluruhan untuk sigma X 1987 ya. Ini ada totalnya untuk dia sigma X kuadrat di 55.408. Oke. Setelah dibuat nih tabelnya, kita lanjutkan ke langkah berikutnya ya. Langkah-langkah penyelesaiannya mencari jumlah kuadrat atau JK. Jumlah kuadrat total ya. JKT ya. Sigma X kuadrat. Oke. Ini dikali sigma X yang dikuadratkan. Sigma X tadi 1987. Sedangkan sigma X ya untuk totalnya kuadrat ini dia ya. Totalnya 55408, sedangkan total untuk sigma X-nya di 1987. Memasukkan untuk N-nya besarnya 72 ya, N totalnya. Hasil JKT-nya 572,32. Oke. Untuk ini jumlah kuadrat ya atau jumlah kuadrat total. Untuk jumlah kuadrat antar kelompok, ini antar kelompok ya. Antar kelompok ini ada XI ya kan. Ini totalnya ya. Ini kelompok yang pertama tadi untuk kelompok tinggi ya untuk inquiry ya. Coba kita lihat. Ya. Oke. Ini untuk tinggi inquiry 1447. Ini untuk rendah inquiry. Ini untuk dia tinggi expository. Ini untuk rendah expository ya. Ini untuk total keseluruhannya sigma X-nya. Hasilnya JK antar kelompok adalah di 399,09. Lanjut ke jumlah kuadrat dalam kelompok ya. Jumlah kuadrat dalam kelompok JKT dikurang JK antar kelompok. Ini kamu kurangkan tadi yang tadi 572 dikurang 399 hasilnya 173. Jumlah kuadrat antar baris ya yang baris tadi. Untuk yang baris tinggi dan baris yang rendah. Ini baris yang tinggi. Ini dia. Untuk baris yang tinggi 927, untuk baris yang rendah di 1060. Ya, 927, 1060. Ini total keseluruhan tadi 1987. Ya. Hasilnya JK antar baris itu 289,48. Selanjutnya antar kolom, antara kolom inquiry dengan kolom expository ya. Di 957 dengan 1030. Ini dia. 957 dengan 1030. Masukkan ke nilai. Hasil JK antar kolom adalah 19,47. Selanjutnya jumlah kuadrat interaksi. Ya, interaksinya JK antar kelompok dikurang JK antar baris dikurang JK antar kolom. Tadi udah dapat semua hasilnya ya. 399,09 dikurang 289,48 dikurang 19,47. Hasilnya JK interaksi itu ada 90,14 ya. Selanjutnya menghitung derajat kebebasan ya. Derajat kebebasannya untuk DK antar kelompok ya. DK antar kelompok banyaknya kelompok dikurang 1. Kelompoknya ada 4 ya. Untuk yang
inquiry tinggi, rendah, 2, ya kan? Dan exploratory tinggi dan rendah, makanya 4 kelompok ya. 4 dikurang 1 itu 3. Oke. DK dalam kelompok itu DK dalam kelompok. NT itu adalah total ya. N totalnya 72 dikurang banyak kelompok. Banyak kelompok tadi 4 ya. Hasil DK dalam kelompok itu adalah 8. Ya. DK antar baris, banyak baris ya dikurang 1. Banyaknya baris tadi, barisnya ada 2 ya. Untuk yang tinggi dan yang kemampuan awal yang tinggi dan kemampuan awal rendah. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1. Selanjutnya DK antar kolom. Kolomnya juga ada 2, kolom inquiry dan kolom exploratory ya. Itu ada 2, DK antar kolomnya 1. DK interaksinya itu banyak baris dikurang 1, banyak kolom dikurang 1, banyak baris 2, banyak kolom 2 ya. 2 kurang 1 1, 2 kurang 1 1, 1 kali 1 itu 1. Jadi DK interaksinya adalah 1. Menghitung rata-rata ya, menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJK antar kelompok, JK antar kelompok dibagi DK antar kelompok. DK tadi antar kelompok tadi 3 ya. JK-nya itu 399,09, hasilnya 133,03. Ada juga RJK dalam kelompok ya. Ini RJK antar baris ya, DK dalam kelompok. Oke, ini dapat dia RJK antar baris, RJK dalam kelompok, RJK antar kelompok. Lain antar kelompok dengan dalam kelompok ya. Selanjutnya RJK antar kolom ya. JK antar kolom tadi 19,47. DK antar kolomnya tadi 1 ya. 19,47 hasilnya. Lanjut ke RJK interaksi. DK interaksinya tadi 1. Ya, JK interaksi tadi 90,14. Hasilnya 90,14. Menentukan F hitung dan F tabel ya. Untuk F hitung antar baris itu 111,3,96 dari RJK tadi ya, RJK antar baris dan RJK dalam kelompok. Nih, RJK antar baris dan RJK antar kelompok. Oke. RJK antar baris dan RJK dalam kelompok. Selanjutnya untuk F hitung antar kolom itu RJK antar kolom dan RJK dalam kelompok. Ya, 7,66. F hitung interaksinya ada RJK antar interaksi dengan RJK dalam kelompok. Itu hasilnya 35,48. Kamu bisa buatkan untuk tabel rangkuman ya, ANAFA faktorial 2 kali 2-nya ya. Strategi pembelajaran tadi ya, untuk DK-nya ya 1. Untuk kemampuan awal tadi interaksinya ya 1. Ini antar kolom ya. Ini strategi pembelajaran tadi JK DK interaksi ya 1. Ini dia untuk DK dalam baris, ini dia DK interaksi, ini DK dalam kolom, ini baris. Oke, galatnya 68, total itu 71 ya. N dikurang 1, DK-nya N dikurang 1 ya. JK-nya bisa kamu masukkan ini 289 itu JK. Tengok 289. 289 itu RJK antar baris. Berarti antar baris itu adalah untuk strategi pembelajarannya. Ini 19,47 ini adalah antar kolomnya ya, kolom, sedangkan ini interaksi ya. JK untuk interaksi. Ini RJK ya, bisa kamu masukkan. Selanjutnya F hitung. F hitung tadi untuk F hitung dia F hitung antar baris ya. Ini untuk F hitung antar baris. Ini F hitung kolom, ini F hitung untuk interaksi. Ya. Sedangkan F tabelnya bisa kamu lihat F tabelnya ya. Itu di alfa 0,05 ya. Dia 3,984. Oke, 3,984. Ya. Bisa kita lihat bahwa F hitung ya, ini interaksi ini lebih besar daripada
ya, F tabel. Ini F untuk yang strategi pembelajaran juga lebih besar. Ini untuk F yang untuk kemampuan awal juga lebih besar daripada F tabel. Begitu juga antara interaksi. Kan ada 3 tadi ya, 3 tadi rumusnya ya. Ada 3. Oke, ini dia ya, bisa kamu lihat ini H0 ya, HA ya untuk hipotesis pertama tadi ya. Untuk hipotesis pertama, ini untuk hipotesis kedua, ini hipotesis ketiganya. Ini hipotesis ketiga tadi interaksi ya, interaksi. Ini yang kemampuan, ini yang pertama itu strategi ya, untuk F hitung yang strategi. Ini untuk hitung kemampuan ya, ini untuk hitung kemampuan itu kolom, ini untuk yang baris, oke. Ini untuk interaksi yang 3. Jadi bisa kita lihat di sini semua F hitungnya lebih besar ya. Oke, semua F hitung ini lebih besar daripada F tabel. Berarti ada perbedaan ya. Kesimpulannya ada perbedaan ya, ada perbedaan. Bisa kamu lihat tadi di masing-masing dia hipotesisnya ya. Hasil akhirnya bisa kamu lihat berarti ada perbedaan ya, interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan awal ya terhadap hasil belajar siswa ya untuk kesimpulan akhirnya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat interaksi kan, interaksi strategi pembelajaran dan kemampuan awal dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Ini kamu bisa lihat untuk F hitung ya, untuk F hitung dia. Ini DF untuk penyebutnya. Bisa kamu lihat di sini untuk N pembilangnya 1, untuk N penyebutnya 2 ya. Bisa kamu lihat nanti di ini dia di 71 ya, 71 apa betul 3,94. Oke, nampak nih. Ada yang salah. Oke, bisa kamu lihat di sini di 71 tadi untuk penyebutnya ini ya 3, kenapa jadi ini kok kecil kali kok kebesaran ya? Kok ke atas sekali ya? Nanti saya bagi PPT-nya. Ini nggak nampak pula penyebutnya di sini kalau dibesarkan. Oke, ini untuk DF ya, pembilang ya. Ini dia di 3, untuk 71 tadi ya, 71 3,98 ya. Untuk 71 3,98. Oh, ini terlalu ke atas. Oke. Ini bisa kamu lihat. Ini dia, ini untuk N-nya ya, 71. Oke. Selanjutnya ini untuk interaksinya di N ya, untuk di N pembilangnya 1 ya, di 3,9 ini dia 71 di 1 dia 3,98 ya, 98 ya. 3,984 F tabelnya. Oke, selanjutnya untuk tugas ini dia. Oke, udah nampak ya. Ini untuk di 71 3,98 ya. Untuk
di pembilangnya 1. Ada 2 soal, ya, 2 soal. Yang pertama, ya, data sebuah penelitian seorang guru menerapkan 3 metode pengajar dan ingin menguji apakah terdapat perbedaan hasil belajar sebagai akibat dari penerapan metode tersebut. Belajar dari penerapan ketiga metode tersebut, ya, ada metode A, metode B, dan metode C, ya. Oke. Selanjutnya di sini penelitian, ya, eksperimen menerapkan 2 metode mengajar, metode A dan metode B, yang diterapkan untuk siswa, ya, kelas 7 dengan tingkat kemampuan awal tinggi dan rendah. Hasil tes belajar tertera pada tabel ini, ada tinggi, sini ada rendah, ya, metode A dengan metode B. Lakukan pengujian. Apakah metode mengajar berpengaruh terhadap hasil belajar? Apakah kemampuan awal berpengaruh terhadap hasil belajar? Ya. Apakah metode mengajar dan kemampuan awal berpengaruh terhadap hasil belajar? Ini yang untuk yang nomor 2. Untuk yang nomor 3 ini kamu cari aja dia. Hasil belajar dari penerapan ini. Apa hasilnya? Kesimpulannya, ya. Oke. Ada pertanyaan? Bu, Anafa dengan Anova sama nggak, Bu? Gimana, Yuda? Anova sama Anafa sama kan? Sama, Yuda. Sama, ya, Anova maupun sama Anafa sama. Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan, Yulia. Di bagian Anapa 2 arah itu, Bu, yang mengenai itu bagaimana ya, Bu, nyari sigma X-nya, Bu? Untuk yang Bagian Anafa 2 arah, Bu. Oke, yang 2 arah. Yang mana itu? Untuk yang mananya ini? Yang mananya ini? Sigma X-nya, Bu. Untuk sigma X. Ini sigma X ini? Iya, Bu. Ya. Sama seperti mencari yang tadi. Perhatikan. Ini dia, ya. Metode A, ya, dengan metode B. Ini kan nilainya sudah ada. Tinggal kamu cari sigma X-nya, ya. Sigma X-nya sama seperti yang tadi. Ini sigma X ini jumlahnya ini. Oke. Ini jumlahnya ini. Kalau sigma X kuadrat ini kamu kuadratkan, ya. Atau bisa kamu gunakan juga menggunakan, nah, seperti ini dia. Sigma X ini sigma X kuadrat ini. Oke. Ini sigma X kuadrat. Ini kan nilainya tidak saya buat, hanya langsung sigmanya saya buat, ya. Ini nilai yang sama saya buat nilai. Tinggal kamu mencari sigmanya. Oke. Sigma X ini total keseluruhan. Ya kan? Untuk metode A, ya. Ini untuk sigma X untuk metode B. Untuk yang tinggi, metode A yang tinggi. Ini ada juga sigma X untuk metode yang rendah. Untuk yang kemampuan awal rendah, metode A, ya kan? Ini sigma X jumlahnya 60 tambah 65 tambah 70 tambah 50 tambah 70. Oke. Udah paham, Yulia? Untuk sigma X kuadratnya itu kamu kuadratkan, baru kamu jumlahkan. 60 dikuadratkan. 50 kamu kuadratkan, hasilnya berapa? 65 kamu kuadratkan, hasilnya berapa? Itu kamu jumlahkan untuk dia sigma X kuadratnya. Ya. Oke, Bu. Begitu juga dengan yang lain. Seperti ini, di sini juga, ini juga. Cari masing-masing sigma X-nya dulu. Baru cari masing-masing sigma X kuadratnya. Setiap kelompok. Metode A yang tinggi, metode B yang tinggi, metode A rendah, metode B yang rendah. Oke, Yulia? Ada Ya, Bu. pertanyaan yang lain? Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.
Ada yang lain? Nanti kamu tambahkan kolom kerjanya ya. Di sini ada totalnya ya nanti ya. Itu kan hanya kolom tabel nilainya saja ya. Nanti kamu tambahkan hasilnya. Yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh buka kamera. Nanti saya share PPT-nya ya. Oke, minggu depan sebelum kita masuk, terlebih dahulu kamu buka SPSS-nya. Sebelum kita masuk, kamu buka SPSS. Sudah ada tampilan SPSS-nya di laptop ya. Baru kita buka Zoom. Biar bisa saya nanti sambilan buka PPT SPSS. Kamu juga mengerjakan apa yang akan dibuat di PPT ya. Yang akan dibuat nanti bisa langsung kamu buatkan di SPSS. Sudah kamu buka SPSS-nya, oke, di laptopnya sebelum pertemuan. Jadi begitu masuk Zoom, kamu bisa menggunakan pakai laptop Zoom-nya ataupun pakai HP, terserah. Yang penting di laptopnya sudah terbuka aplikasi SPSS-nya. Versinya bebas kan, Bu? Bebas, Yuda, bebas. Ya. Muhammad Arif, Riana, mana ini? Fiona, ini kamu hadir ini Fiona. Tadi kenapa nggak jawab saya Fiona? Udah saya buat kamu absen. Lambat saya tadi, Bu. Ya Fiona? Saya tadi terlambat, Bu, masuknya. Oke. Maaf ya, Bu. Oke, yang terlambat nanti WA saya ya. Saya udah buat tadi absen. Iya, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan. Udah lewat ini ya jamnya. Oke, maaf ya. Udah kelewatan jamnya. Saya akhiri ya. Oke, sampai jumpa lagi ya di pertemuan berikutnya. Saya harap nanti minggu depan SPSS-nya sudah kamu install. Dan saya harap juga tugas dikumpulkan ya semua ya, jangan sebagian, dan tugasnya kalau bisa cepat dikumpulkan. Oke. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.